Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Lukas yang kita renungkan hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan makna pemberian yang keluar dari hati yang tulus. Dikatakan Yesus sedang duduk dekat peti persembahan di dalam bait Allah. Banyak orang kaya itu memasukkan persembahan dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin juga disertai oleh sorak-sorai atau tiupan trompet seperti tradisi saat itu. Dan memang tradisi ini berlangsung sudah sangat lama. Ketika orang-orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, biasanya orang bersorak-sorai, ada tiupan trompet yang luar biasa mengiringi pemberian persembahan itu. Lalu datang seorang janda miskin. Diam-diam dia memasukkan 2 keping uang tembaga yang nilainya sangat kecil. Dalam Injil dikatakan 1 peser. 1 peser itu adalah nilai upah harian buruh termiskin. Artinya bahwa ini mata uang yang kecil sekali harganya. Secara ilmu matematika, persembahan dari janda ini hampir nol dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan. Tetapi Yesus berkata, Dia memberi lebih banyak dari semua orang ini. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Ternyata persembahan itu diukur dari hati, bukan dari jumlah. Orang kaya memberi dari yang berlebih. Mereka tidak merasakan apa-apa karena mereka berkelebihan. Tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan dikatakan seluruh nafkahnya. Dia memberi sampai tidak punya apa-apa lagi untuk hidupnya. Ia memberi dengan iman yang total. Janda ini percaya bahwa Allah Bapa yang melihat dalam diam akan memeliharanya. Ia tidak memberi karena terpaksa atau ingin dipuji, ingin disoraki, ingin dianggap berjasa, tapi karena ia mengasihi Allah lebih daripada nyawanya sendiri. Teks yang kita baca hari ini itu adalah kontras yang menyakitkan hati Yesus. Beberapa menit sebelumnya, itu dalam Injil Lukas bab 20 ayat 45 sampai dengan 47, Yesus baru saja mengutuk ahli-ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda sambil berdoa panjang-panjang supaya dipuji orang. Sekarang ia menunjukkan seorang janda yang justru menjadi korban sistem keagamaan yang korup itu. Namun hatinya tetap murah hati. Ini adalah teguran keras bagi orang-orang yang kelihatan tampil begitu saleh, tetapi sebenarnya penuh dengan kerakusan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang mau kita ambil dari permenungan Injil hari ini? Ternyata Allah itu tidak melihat dompetmu, dompetku, tetapi Dia melihat hati kita.
Berapa persen hidupmu yang sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan? Coba kita bertanya. Bukan hanya uang, tapi waktu, talenta, mimpi-mimpi kita, rasa aman, reputasi. Berapa persen hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan? Tuhan melihat hati kita. Maka pemberian yang paling berharga adalah mengorbankan sesuatu yang ada pada kita. Orang yang memberi dari kelimpahannya seringkali belum mengenal kasih yang rela berkorban itu. Karena dia memberi dari kelimpahannya. Tetapi ketika kita memberi sampai terasa sakit, disitulah kita mulai menyerupai Kristus yang memberikan nyawanya untuk kita. Memberi sampai merasa sakit. Ini pemberian total. Maka kita mau mengatakan bahwa janda yang digambarkan dalam Injil hari ini adalah contoh model orang-orang kecil yang sungguh besar berharga di mata Allah. Hari-hari ini mari kita lihat, dunia mengukur seseorang itu dengan angka, jumlah followers, saldo rekening, bahkan ada yang memamerkan saldo rekeningnya. Tetapi sekali lagi, kerajaan Allah mengukur pengorbanan dan iman kita. Kalau kita mau supaya bertumbuh di hadapan Allah, kita belajar dari si janda miskin ini. Maka kita mohon supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang berbagi, hati yang solider, hati yang memberi bukan karena terpaksa atau supaya dipuji, tetapi saya memberi dari apa yang ada pada saya. Karena saya sudah lebih dahulu dikasihi, diberi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga permenungan hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa 2 keping kecil dari hati yang besar itu lebih berharga daripada jutaan dari hati yang dingin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.